Bab 4. Ketiadaan yang apa adanya. Sesungguhnya hati Bani Adam seluruhnya berada di antara dua jemari Ar-Rahman, seperti satu hati yang dia bolak-balikan sekehendaknya. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Adalah Jibril alaihissalam yang memeluk Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sangat erat sehingga suami Khadijah radhiyallahu an ini tersengal, seperti nyaris putus tarikan napas dari embusannya. Di Gua Hira, sang petapa berumur matang 40 tahun, mengucurkan keringat dingin kepayahan dan kesakitan, menahan dekapan Jibril alaihissalam yang teramat kuat. Muhammad tak berdaya dirangkul dengan sepenuh cengkraman yang mengguncangkan jiwanya, yang membuatnya ketakutan. Ia tak juga bisa membaca, atau entah apa yang semestinya Muhammad baca. Kehadiran Jibril alaihissalam syahdan memijarkan cahaya benderang. Namun ia datang tak cuma membawa dirinya sendiri. Menjumpai Muhammad, Jibril alaihissalam membawa perintah pertama dari Tuhan, membaca. Iqra, bacalah. Muhammad sontak menjawab, "Aku tidak bisa membaca," hingga 3 kali berturut-turut. Jibril alaihissalam meminta Muhammad membaca. Ia tak beroleh jawaban selain ketidaksanggupan Muhammad untuk memenuhi perintah itu. Hingga akhirnya Jibril alaihissalam pun menyampaikan wahyu Allah tentang 3 hal yang harus Muhammad baca: nama, Tuhan, cipta. Segitiga agung, asal muasal kejadian segala hal. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah. Dan Tuhanmulah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Quran Surat Al-Alaq. Inilah ayat-ayat pertama yang diturunkan Allah melalui Jibril alaihissalam kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira, membenarkan yang sebelumnya. Ia, siapapun ia, bisa membaca jika dan hanya jika ia membuka mata, dan mata memperoleh pasokan cahaya yang cukup, sehingga dengan demikian maka ia pun bisa melihat. Telah Allah bukakan bagi Muhammad mata, dan telah Allah berikan kepadanya penglihatan setelah dia curahkan cahaya kepada sang Nabi. Ia adalah Nabi, seseorang yang menerima wahyu dari Tuhannya untuk dirinya sendiri. Adalah Rasul, seseorang yang menerima wahyu dari Tuhannya untuk dirinya sendiri dan disampaikan kepada umatnya. 5 ayat Al-Quran terawal itu diturunkan kepada Muhammad dalam kedudukan sebagai Rasul setelah ia menjadi Nabi. Dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari, menurut penuturan Aisyah radhiyallahu an, dapat diketahui bahwa telah datang wahyu Allah sebelum Quran Surat Al-Alaq 1-5 kepada Muhammad, yang karena wahyu itulah hatinya tergerak untuk mengasingkan diri ke Gua Hira.
Wahyu pertama turun kepada Rasulullah SAW melalui mimpi yang benar sewaktu beliau tidur. Mimpi itu terlihat jelas oleh beliau, seperti jelasnya cuaca pagi, kata Aisyah. Sejak ini menerangkan dengan sangat jelas bahwa Muhammad telah diangkat sebagai nabi sebelum ia menyukai tahannuts atau menyepi, dan tidak ada yang lebih dia sukai selain tradisi mengasingkan diri dari keramaian yang diwariskan Ibrahim alaihissalam tersebut. Muhammad pergi ke Gua Hira dan hanya pulang ketika perbekalan dari Khadijah telah habis. Ayat demi ayat ia terima hingga sampai puncak dari perjalanan spiritual sang Nabi di pertapaan Jabal Nur. Sungguh tak disangka istrinya, selimuti aku, seru Muhammad. Pulang membawa kecemasan. Malam itu menurut riwayat Asy-Syaukani yang bersumber dari Jabir, Muhammad SAW bersabda, seusai sebulan uzlah di Gua Hira, turunlah aku ke lembah. Setiba di tengah lembah, ku dengar ada yang memanggilku, padahal tidak kulihat seseorang pun di sana. Menengadah ke langit, aku melihat malaikat yang pernah mendatangiku di Gua Hira. Cepat-cepat aku pulang, minta diselimuti. Setelah itu turun Quran surat Al-Mudaththir ayat 1-2 sebagai perintah menyisingkan selimut dan berdakwah. Ayat inilah penanda mula periode kerasulan Muhammad SAW. Kepada Khadijah radhiyallahu an, Muhammad yang menggigil takut berkata, sesungguhnya aku cemas atas diriku, dan ia mendapat penenang dari istrinya. Jangan takut, demi Allah, Dia tidak akan membinasakan engkau yang selalu menyambung tali persaudaraan, membantu orang yang sengsara, mengusahakan barang keperluan yang belum ada, memuliakan tamu, menolong orang yang kesusahan karena menegakkan kebenaran. Khadijah radhiyallahu an membawa Muhammad SAW menjumpai Warokoh bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza, sepupunya yang pada masa jahiliyah itu telah memeluk agama Nasrani, menyalin kitab Injil dari bahasa Ibrani, tetapi telah uzur dan buta ketika menerima suami istri yang mulia itu. Mendengar cerita dari Muhammad SAW tentang Jibril alaihissalam yang menemuinya untuk menyampaikan wahyu dari Allah, Warokoh berkata, inilah Namus yang pernah diutus Allah kepada Nabi Musa alaihissalam. Duhai, semoga saya masih hidup ketika kamu diusir oleh kaummu. Menurut dia belum ada seorang Rasul pun yang diberi wahyu sebagaimana Muhammad SAW yang tidak dimusuhi oleh banyak orang. Jika aku masih mendapati hari itu, niscaya aku akan menolongmu sekuat-kuatnya, tutur Warokoh. Namun, ia wafat sebelum Muhammad benar-benar dimusuhi kaum Quraisy dan hijrah ke Madinah. Bukan hanya Warokoh yang bertekad maju di garda paling depan demi sang Nabi terakhir dan sang Rasul Muhammad SAW. As-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang pertama mengakui kenabian Muhammad SAW
dan wahyu dari Allah yang secara rahasia dan terbatas ditakwakan adalah mereka yang melindungi dan menolong Muhammad SAW pada 3 tahun pertama dakwah beliau. Saat itulah kaum Quraisy mulai mengumpat Muhammad SAW sebagai tukang sihir, tukang tenung, tukang syair, dan bahkan orang gila. Allah juga telah menetapkan perjanjian dengan para nabi sebelum Muhammad agar mereka bersyahadat atas diri Muhammad. Dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi, sungguh apa yang kuberikan kepadamu berupa kitab dan hikmah, kemudian datang kepadamu seorang rasul yang membenarkan apa yang ada padamu, niscaya engkau akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya. Allah berfirman, apakah engkau mengakui dan menerima perjanjianku terhadap yang demikian itu? Mereka menjawab, kami mengakui. Allah berfirman, kalau begitu saksikanlah wahai para nabi, dan aku juga menjadi saksi bersamamu. Quran Surat Ali Imran. Secara primordial dan kosmogoni, sejatinya kabar kenabian dan kerasulan Muhammad telah tersiar jauh sebelum beliau diturunkan ke bumi melalui persalinan Ibnu Aminah. Firman Allah dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 40 ini yang jadi buktinya. Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi, dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Muhammad SAW adalah sang nabi akhir zaman, penutup nabi-nabi. Ia juga sang rasul yang masa kerasulannya tidak pernah Allah akhiri dan tidak menutup para rasul sebelumnya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dzar bertanya, wahai Rasulullah, berapa jumlah nabi? Yang dijawab oleh Rasulullah, jumlah para nabi adalah 124.000 orang, dan 315 di antara mereka termasuk Rasul. Ini adalah jumlah yang besar. Terdapat 25 nabi dan Rasul yang nama dan sejarahnya tercatat dalam Al-Quran. Dan sesungguhnya telah kami utus beberapa Rasul sebelum engkau. Di antara mereka ada yang kami ceritakan kepadamu, dan di antara mereka ada pula yang tidak kami ceritakan kepadamu. Tidak dapat bagi seorang Rasul membawa mukjizat, melainkan dengan seizin Allah. Mereka adalah Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Zulkifli, Syuaib, Yunus, Musa, Harun, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Zakaria, Yahya, Isa, dan Muhammad SAW. Para nabi dan rasul bersyahadat atas Allah, bersyahadat atas kerasulan Muhammad SAW, dan mendakwahkan yang tidak lain daripada itu, selain perjanjian tentang persaksian atas Rasulullah, sebagaimana Quran Surat Ali Imran ayat 81. Ditetapkan pula perjanjian tentang persaksian atas Allah dalam Quran Surat Al-Anbiya.
Dan tidaklah kami mengutus seorang pun Rasul sebelum dirimu, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tiada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku. Demikianlah para nabi dan rasul bersaksi dengan syahadatain yang satu. Demikian pula yang Allah ajarkan kepada mereka, sama belaka, nama, Tuhan, cipta, dan segitiga agung, kejadian segala hal. Jika bukan karena engkau, kepada Adam alaihissalam yang ada di nomor urutan pertama dalam daftar 25 nabi dan rasul yang wajib diimani dan namanya disebutkan dalam Al-Quran. Pelajaran perdana yang diajarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala padanya adalah perihal nama dalam Quran surat Al-Baqarah, dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama seluruhnya. Kepada Muhammad SAW pun yang mula Allah ajarkan adalah nama. Iqra biismi, bacalah dengan nama. Namun terdapat kata penghubung bi atau dengan di tubuh Quran surat Al-Alaq itu. Pembelajaran tentang nama adalah salah satu yang paling utama dalam misi Muhammad SAW hingga untuk membaca 114 surat dalam Al-Quran selalu dibuka dengan ayat 1 dari Quran surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Hanya Quran surat At-Taubah yang merupakan pengecualian. Apakah bi atau dengan yang muncul pula sebagai kata penghubung dalam ayat basmalah ini merupakan penghubung bagi hubungan antara Allah, Muhammad, dan Adam. Al-Quran adalah induk dari segala induk mukjizat dari Allah. Di dalam setiap induk terdapat rahasia, intisari, esensi, dan asal muasal. Induk dari Al-Quran adalah surat Al-Fatihah. Induk dari surat Al-Fatihah adalah ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Induk dari Al-Fatihah ayat 1 adalah huruf ba pada kata bi atau dengan. Induk dari ba adalah titik di bawah lengkung abjad itu yang disebut Bahrul Qudrah, samudra kekuatan. Induk dari samudra kekuatan adalah Lauh Mahfuz, kitab kejadian. Induk dari kitab kejadian adalah A'yan Thabitah, wujud kekal. Induk dari wujud kekal adalah Nur Muhammad, hakikat segalanya. Inilah lingkaran sangkan paraning dumadi, asal muasal kejadian. Kepada Rasulullah, sang utusan, Allah sang pengutus memfirmankan Al-Quran, yang di dalamnya terkandung Al-Fatihah, yang di dalamnya terkandung Bismillahirrahmanirrahim, yang di dalamnya terkandung ba, yang di dalamnya terkandung Bahrul Qudrah, yang di dalamnya terkandung Lauhul Mahfuz, yang di dalamnya terkandung A'yan Thabitah, yang di dalamnya terkandung Nur Muhammad. Di dalam Al-Quran terkandung surah, terkandung ayat, terkandung aksara, terkandung Bahrul Qudrah atau titik mula, terkandung Lauh Mahfuz atau bentuk imajiner aksara,
terkandung a'yan thabita atau karakter aksara, terkandung Nur Muhammad atau ide atau hakikat segalanya, kausa prima adanya segala sesuatu. Muhammad adalah penyebab utama Tuhan mencipta alam semesta dan seisinya, sebagaimana hadis qudsi mengukuhkannya. Jika bukan karena engkau Muhammad, jika bukan karena engkau Muhammad, maka tidaklah aku ciptakan cakrawala. Muhammad adalah rahasia dari segala rahasia, yang dalam hadis qudsi dijelaskan, dia rahasiaku dan akulah rahasianya. Pun dalam sebuah surah yang dinamai dengan namanya, Surat Muhammad, difirmankan tema besar kehidupan. Sesungguhnya kehidupan dunia hanyalah permainan dan senda gurau. Demikianlah bagaimana kehidupan disusun sebagai sebuah permainan sandiwara dan kisah, babak, plot, adegan, skenario, karakter, dan ide. Sutradara, sang empunya ide, mewujudkannya menjadi karakter yang tetap ada dengan atau tanpa skenario. Dari karakter inilah muncul skenario yang segala sesuatu telah ditulis sedari mula di dalamnya, sebelum sampai pada tahap akhir, yaitu permainan sandiwara. Tiap aktor adalah perwujudan dari karakter, yang kisah hidupnya dalam babak demi babak telah ditentukan plot atau alurnya sesempurna mungkin di tiap adegan dan tidak bisa keluar dari skenario. Inilah rumusan takdir yang meliputi qadha dan qadar. Qadha adalah sesuatu yang belum terjadi, sementara qadar adalah sesuatu yang telah terjadi. Siapakah yang dapat mengubah sesuatu yang belum terjadi? Siapa pula yang dapat mengubah sesuatu yang telah terjadi? Satu-satunya yang bisa diubah adalah sesuatu yang saat ini dialami. Kemarin telah pergi, besok masih misteri, dan hari ini adalah yang nyata terjadi. Manusia dalam permainan sandiwara kehidupan tak kuasa mengubah skenario Tuhan. Satu-satunya yang bisa ia lakukan pada keadaan sekarang di atas panggung sandiwara itu adalah menghidupkan skenario dengan penjiwaan. Matilah sandiwara, kisah, babak, plot, adegan, dan skenario. Jika sutradara menghendakinya mati, dan jika jiwa aktor mati dalam menghidupkan peran manunggaling aktor lan sutradara, sutradara sandiwara kehidupan ini memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki dan menyesatkan siapa yang dia kehendaki. Namun ide tak pernah mati. Ia hidup sejak bermula hidup, mula yang tiada akhir, hidup seketika sempurna. Ia murni, jauh tak berjarak, dekat tak tersentuh. Ia hidup di dalam diri sutradara, dan sutradara adalah sang maha hidup. Segala pujian bagi sang sutradara, penguasa semesta sandiwara, dan terpujilah ide, rahmat bagi semesta sandiwara, yang adalah alasan panggung sandiwara dan segala isinya diciptakan oleh sutradara. Ide adalah as, pokok, inti, poros, dan segala sesuatu yang berputar mengelilinginya adalah pusarannya. Pusaran ada karena poros. Ada poros, ada pusaran.
Tidak ada poros, tidak ada pusaran. Setiap pusaran sejauh apapun, ia tidak memisah dari poros. Tiada induk selain kandungan, tiada kandungan selain induk. Serupa awal dan akhir, tiada yang sebelumnya, tiada pula yang sesudahnya. Induk menginduk menjadi satu, kandung mengandung menjadi tiada dua. Dari Nur Muhammad kembali kepada Nur Muhammad, berasal dari Nur Muhammad menempuh perjalanan hingga Al-Quran, berpulang pun ke Nur Muhammad lagi. Tiada pancaran Al-Quran tanpa cahaya kemuliaan Nur Muhammad. Tiada cahaya kemuliaan Nur Muhammad melainkan memancarkan Al-Quran. Inilah asal muasal sesebutan. Inilah hakikat dari segala kejadian. Di dalam Al-Quran terkandung kun fayakun, jadi maka terjadilah. Dan hakikat dari segala kejadian itu adalah Nur Muhammad. Ahad memancarkan, Nur Muhammad menjelma Ahmad, menjelma Lau Mahfuz, menjelma Bahrul Qudrah, menjelma Ba, menjelma Sin Mim, yang jika dibaca dengan Ba menjadi Bismi, dengan nama. Sin untuk Yasin, kolbunya, Mim untuk Muhammad, kemudian menjelma Al-Fatihah yang memuat 7 ayat berulang, As-Sab'ul Matsani, tentang 7 kandungan utama Al-Quran, yaitu nama Allah. Segala pujian baginya, alam semesta, hari akhir, penetapan risalah, jalan yang lurus dan jalan yang sesat, menjelma Al-Quran. Lapis-lapis kulit bawang penciptaan dari 1 hingga 8 itu bagaikan 8 penjuru angin yang berpusat di titik terdalamnya. Satu-satunya titik bermulanya segala sesuatu, yaitu Ahad. Titik Ahad inilah yang merupakan lapis 9, lapis kesempurnaan yang tertinggi, rahasia dan inti. Tidak di dalam, tidak pula di luar angka 1 sampai 9, melainkan angka 0. Kosong inilah suwung, kenyataan yang tidak menyatakan diri, perlambang dari kedudukan Allah yang subhanahu wa ta'ala, maha suci dan maha tinggi, maha tidak tersentuh dan maha tidak terjangkau. Allah yang tidak menyebut dirinya sendiri, tidak sebagai dia, tidak sebagai aku, tidak sebagai engkau, tidak pula sebagai kami. Dia bukan Kanz mahfi, harta karun tersembunyi, apalagi yang menyebut dirinya sendiri sebagai harta karun tersembunyi. Dalam kedudukan kosong, tidak ada sesebutan baginya. Tiada yang mengenal, tiada yang dikenal, tiada yang menyebut, tiada yang disebut, tiada yang memuji, tiada yang dipuji, tiada yang menyembah, tiada yang disembah, tiada yang mencipta, tiada yang dicipta, tiada yang memiliki, tiada yang dimiliki. Bukan tidak ada Allah, tetapi tidak ada setitik pun pengetahuan tentang Allah. Tiada sesuatu pun yang serupa. Diilustrasikan dalam Quran surat Asy-Syura dan dalam Quran surat Al-Ikhlas. Tiada yang setara dengan Dia. Sang Maha Suwung ini adalah ada yang tiada. Ada yang tiada keterangan tentang adanya itu. Dalam kedudukan yang tan kena kinoyo ngopo,
tiada dapat dikatakan seperti apa, dan keadaan yang tan kena owah nisir, tidak berubah sedikit pun, tidak berwujud, tidak bersifat, tidak bernama, tidak bergerak, tanpa rupa, tanpa warna, tanpa arah, tanpa tempat, tiada mula, tiada akhir, tiada tampak, tiada tidak tampak, tiada ruang, tiada waktu, tiada jarak, tiada batas. Bukan tiada, tetapi ada yang tiada. Sebelum ada apa-apa, sebelum apa-apa ada, sebelum ada itu ada Allah. Yang diajarkan tersembunyi ini oleh penerus syahadat, penata agama Islam, gelar mursyid tasawuf dari Jawa sejak zaman Sunan Bonang hingga sekarang. Sepintas terasa benar dan sangat kuat nuansa tauhid. Namun jika disimak ulang, kata sebelum ternyata menegaskan betapa Allah yang suwung, terkekang oleh ruang, waktu, jarak, dan batas. Adanya Allah dalam kedudukan tan kena kinaya ngopo dan keadaan tan kena owah nisir ini tidak bersekutu dengan sesuatu apapun, pun tidak terpenjara oleh kata sebelum. Maka sebenarnya kalimat yang lebih mendekati tepat adalah tidak ada apa-apa, apa-apa tidak ada tidak ada Allah. Sebutan Allah pun sesungguhnya tiada. Kata ada Allah lebih mendekati tepat jika disebut sebagai ada yang tiada. Ada namun tiada, karena tiada yang ada selain adanya. Tidak ada nafi, tidak pula ada isbat. Sebutan Allah ini adalah satu yang menggenapkan 99 Asmaul Husna atau nama-nama. Asma bukan sifat, bukan pula zat, bukan af'al. Meski satu sama lain menyatu dan tidak memisah, serta saling menerangkan kedudukan dan keadaannya. Jika dalam Quran surat Toha disebutkan, sesungguhnya akulah Allah, tiada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku. Maka Allah sebagai zat, sifat, asma, atau af'al yang disembah. Mengenal yang dikenal. Dalam kedudukan kosong, yang tiada af'al darinya, tiada asma baginya, tiada pula sifat atasnya, tiada yang menyembah, tiada yang disembah. Yang ada hanya zat ada yang tiada. Zat ini tidak terlacak dalam 7 martabat al-marotib al-sab'ah dalam kitab Tuhfat al-Mursalah ila Ruh an-Nabi karya Muhammad Fadlullah al-Burhanpuri. Zat ada yang tiada ini tidak menyebutnya sebelum dalam kedudukan wahdat al-wujud. Zat ada yang tiada ini tidak terkukung dalam ahadiyah, wahdan, wahidiyah, alam arwah, alam mitsal, alam ajsyam, alam insan al-kamil. Segala sesuatu bermula ketika dan hanya ketika yang maha tiada mula dan yang maha tiada akhir itu memulakan ketiadaannya dan mengakhiri ketiadaan itu. Zat ada yang tiada memproklamirkan dirinya sebagai tiada yang ada selain zat yang ada itu. Sejak dari kedudukannya sebagai ada yang tiada,
menuju tiada yang ada selain yang ada itu. Zat ini menyebut dirinya sebagai Dia. Namun tetaplah tiada definisi, tiada pula arti bagi sang Dia. Tiada terperi, tiada terinci. Nabi Khidir alaihissalam menyerunya, wahai Dia yang tiada Tuhan selain Dia. Dialah Dia yang hanya Dia dan bukan selain Dia. Dia siapa? Dia yang mana? Bukankah Dia adalah yang selain Dia itu sendiri? Selain dari yang selain itu. Sang Dia ini Kans Mahfi, perbendaharaan tersembunyi, namun tidak menyebutnya belum mendeklarasikan dirinya sendiri sebagai Kans Mahfi. Dalam martabat ahadiyah, Dia menjawantah sebagai aku, dan barulah menyebut dirinya sebagai Kans Mahfi, sebagaimana hadis qudsi. Akulah perbendaharaan tersembunyi. Aku cinta untuk dikenal, maka aku ciptakan makhluk untuk mengenali aku. Demikianlah bagaimana Dia mengaku aku. Demikianlah yang tiada mula mewujud sebagai yang maha mula. Huwa al-awwalu, yang tiada akhir mewujud sebagai yang maha akhir. Huwa al-akhiru, yang tiada tampak mewujud sebagai yang maha tampak. Huwa al-dhahiru, yang tiada tidak tampak mewujud sebagai yang maha tidak tampak. Huwa al-batinu, tiada yang ada selain ada mewujud sebagai yang maha ada. Sebagai permulaan dari segala permulaan, Zat Ahad memancarkan cahaya eksistensinya yang disebut Nur Allah. Cahaya di atas cahaya, cahaya maha cahaya, yang tiada cahaya selain cahaya itu. Dari adanya Nur Allah inilah ada Nur Muhammad, kemuliaan dari cahaya maha cahaya itu, benderang dari cahaya di atas cahaya. Nur Muhammad bukan ciptaan, melainkan mewujud dari Nur Allah. Nur Allah menyatu dan tidak memisah dengan Nur Muhammad, pun dengan Nur Muhammad yang tidak memisah dan senantiasa menyatu dengan Nur Allah. Dari Nur Allah muncul zat, sifat, asma, dan af'al. Dari Nur Muhammad muncul wujud, ilmu, nur, syuhud, atau penyaksian, yang dari masing-masing memancarkan eksistensi, pengetahuan, cahaya, dan kebersaksian. Dari Nur Allah inilah dicipta 4 materi ruhani manusia, yaitu ruh, karakter, gen, dan perilaku. Sedangkan dari Nur Muhammad inilah dicipta 4 materi jasmani manusia, yaitu esensi udara, api, air, dan tanah, yang dari keempatnya mewujud jasad. Perjumpaan antara Nur Allah dan Nur Muhammad ini menjelma Adam. Anehnya, Adam tiada lain merupakan ketiadaan. Sang ada yang tiada tidak di dalam martabat tertentu, tetapi bila digambarkan, maka keadaannya suwung, dan keberadaannya 2 martabat di atas ahadiyah. Sang ada yang tiada menjelma sebagai sang tiada yang ada selain yang ada itu, dalam keadaannya yang hening, dan itu pun masih 1 martabat di atas ahadiyah, sebagai yang maha mula, yang maha akhir. Dia tidak mencipta ruang, tidak pula memulai waktu, permulaan dari segala permulaan,
yang mula ada setelah adanya yang maha mula, barulah terjadi di martabat ahadiyah ketika Dia menjelma aku. Sang Aku kemudian memancarkan cahaya eksistensinya yang disebut Nur Allah. Inilah wujud Allah, adanya Allah yang mula tampak, asal muasal bermulanya waktu. Sang Aku Kans Mahfi menampakkan diri martabat ahadiyah dengan Nur Allah yang memancarkan cinta, sebagaimana hadis qudsi. Tiada keterangan tentang sang perbendaharaan tersembunyi, selain bahwa sang Aku ini cinta untuk dikenal. Sehubungan dengan tidak ada yang ada selain sang Aku sendiri, maka tidak ada pula yang mengenal sang Aku selain sang Aku sendiri. Aku yang mengenal, Aku yang dikenal, Aku yang menyebut, Aku yang disebut, Aku yang memuji, Aku yang dipuji, Aku yang menyembah, Aku yang disembah, Aku yang memiliki, Aku yang dimiliki. Pun Aku yang mencipta dari materi, Aku pulalah segala yang dicipta. Jika Aku yang melihat, Aku yang dilihat, maka yang sesungguhnya terjadi adalah kehendak sang Aku yang cinta untuk dikenal itu mewujud cermin diri. Ketika Aku melihat diriku sendiri, itulah muncul Nur Muhammad sebagai cerminan dari Nur Allah. Nur Muhammad yang tampak di dalam cermin cinta sesungguhnya adalah cerminan dari Nur Allah yang bercermin. Nur Allah yang mencintai, Nur Muhammad yang dicintai. Dan kehendak untuk dikenal adalah cinta itu sendiri. Inilah kenyataan di dalam martabat ahadiyah, dari pantul memantul antara Nur Allah dan Nur Muhammad, antara Nur jelmaan Ahad dan Nur yang menjelma Ahmad. Terjadi irisan antara satu dan satunya, yang dari irisan itulah sang Aku mencipta makhluk untuk mengenali Aku. Dari sinilah kiranya kearifan mawas diri bercermin pada diri sendiri, lahir. Dari sini pulalah maka man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu dikupas. Secara harfiah, dengan melihat cermin, Aku melihat keluar diri untuk melihat ke dalam diriku, untuk melihat diriku sendiri. Secara makna, segala yang ada pada cermin ada padaku, tetapi segala yang ada pada cermin itu bukan Aku sesungguhnya. Ia hanyalah manifestasi dari Akuku. Di dalam cermin ada Aku. Di permukaan air jernih yang tenang, Aku dapat bercermin. Pun di dalam bola mata sesama manusia, Aku melihat sosokku. Tak akan kupecahkan cermin, tidak pula kukeruhkan air yang tenang. Juga tidak akan kusakiti sesama manusia, karena di dalamnya Aku sedang menyaksikan diri sendiri. Di dalam dirimu kudapati Aku. Akulah kau, kaulah Aku. Mencintaimu adalah mencintai diriku sendiri.